Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi praktek baca dan terjemah. Tentunya masih di Syarah Nawaqidul Islam. Kita masih di Nawaqid yang ke-6, sisa ayat dalil bahwa istihza itu adalah merupakan kekafiran, membatalkan keislaman. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa dalilu qawluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu berarti cetakan itu ya. Kalau cetakan kita mulai dari wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Itu ya. Berarti tadi kul langsung masuk situ ya. Dan memang tidak salah karena memang mulai dari situ pendalilan. Terus Thumma qala syarih hafizahullah ta'ala sababu nuzulil ayati anna jama'atan kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka wa hum muslimun thumma fi majlisin saru yaquluna ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i agdzaba alsinatan wa arghaba butunan wa ajbana 'indal liqa'i ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah wa kana ma'ahum syabun minas sahabah faqtadha min hadzal kalami wa dhahaba yuballighu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qalahu al-qaumu fawajada al-wahya qad sabaqa faja'a al-qaumu ya'tadiruna lamma alimu anna Rasula ittala'a alaihi madara fi majlisihim wa qala wahidun minhum wa ta'allaqa bi nis'ati naqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqibun wa qala ya Rasulullah innana natahaddatsu haditsar raqbi naqta'u bihi 'anna safara ma qasadna al-istihza'a wa innama qasadna al-mazha war rasulu sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaihi wa innama yaqra'u alaihi hadhil ayata wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum lahid qawlahu qad kafartum ba'da imanikum fadalla ala annahum qabla hadhil maqalati kanu mu'minina falamma qaluha irtaddu 'anil islami. naudzubillah. Ini masalah istihza, mengolok dan mengejek syariat. Kita terjemah. Berkata penulis rahimahullah, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian mencari uzur, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kemudian syarih berkata, sebab nuzulnya ayat ini bahwasanya ada sekelompok jamaah yang dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk, dan mereka adalah orang-orang muslim. Kemudian di suatu majelis mereka berkata, kami tidak melihat seperti pembaca-pembaca kami ini lebih dusta lisannya dan lebih rakus perutnya serta lebih pengecut ketika bertemu musuh. Mereka memaksudkan yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini kan celaan terhadap Nabi dan celaan terhadap para sahabat. Jadi mereka mengatakan ini Muhammad dan sahabatnya orang-orang yang rakus. Muhammad dan sahabatnya orang-orang yang paling pengecut, paling penakut ketika berjumpa dengan musuh dan paling dusta lisannya. Ini naudzubillah. Terus Dan ketika itu bersama mereka ada seorang pemuda dari kalangan sahabat, maka mereka marah karena ucapan ini. dia marah. Ini pemuda. Maka dia marah dari ucapan ini. Dan ia pergi menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dikatakan kaum itu. Maka ia mendapati wahyu telah mendahuluinya. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di masa Nabi itu kalau memang Nabi tidak tahu, tidak ada di majelisnya, Allah akan kasih. Makanya para sahabat kalau melakukan sesuatu tidak turun wahyu menegurnya, maka itu boleh. Paham kan?
Karena kalau tidak ada Nabi di hadapannya, maka pasti Allah tahu. Akan menurunkan Al-Quran. Seperti ini. Nabi tidak ada di hadapan orang yang berucap itu. Tapi wahyu turun. Wahyu turun. Terus? Dan kaum itu pun datang meminta uzur tatkala mengetahui bahwasanya Nabi SAW diberitahu atas apa yang terjadi pada majelis mereka. Dan berkata salah satu di antara mereka dalam keadaan ia bergantung pada tali kekang unta Nabi SAW dan dalam keadaan Nabi SAW mengendarai. Dan ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami bercerita ceritanya orang yang mengendarai." Artinya cerita safar lah. Supaya tidak capek. Safar itu supaya tidak terasa kan cerita. Jadi dia ini bercerita hanya apa? Supaya mengisi apa? Safar. Tapi malah dia apa? Mencela. Kalau cerita kan boleh. Tapi tidak boleh mencela apa? Hal-hal yang dimuliakan dalam syariat. Kami memutus dengan cerita tersebut rasa capek dari safar kami. Itu menunjukkan memang kalau cerita saat safar itu menghilangkan apa? Capek. Tidak dirasa safarnya. Kami tidak maksudkan untuk mengolok-olok dan hanya saja kami maksudkan untuk bercanda. Dan Rasul SAW tidak menoleh kepadanya. Tiada lain Rasul SAW membaca kepadanya ayat ini. Dan jika Allah berfirman, dan jika kamu bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami tiada lain hanyalah bersendagura dan bermain-main. Katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian mencari-cari uzur setelah sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Perhatikanlah ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka sebelum mengucapkan ucapan ini, mereka adalah orang mukmin. Maka tatkala mereka mengatakannya, mereka murtad atau keluar dari Islam. Na'udzubillah. Dia murtad. Padahal dia hanya bercanda. Tapi ini dia bercandakan apa? Syariat. Bercandakan syariat. Ya hal-hal yang dihormat. Setelah kafir setelah keimanan. Setelah kafir setelah keimanan. Terus? Tuma qala syarih hafizahullah ta'ala. Wahum yaquluna hadha mazhun. Lianna umur ad-dini la yumzahu fiha faqad kaffarahumullahu ba'da imanihim nas'alullaha al-afiyah. Terjemah. Dan mereka mengatakan ini adalah candaan karena sesungguhnya perkara-perkara agama tidak boleh dijadikan bahan candaan di dalamnya, maka sungguh Allah telah mengkafirkan mereka setelah keimanan mereka. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Tsumma qala syarih hafizahullah taala fahadha dalilun ala anna man sabba Allah aw rasulahu aw kitabahu aw syai'an min al-Qur'ani aw syai'an min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu yartaddu 'anil Islam wa in kana yamzah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini poin awal ini harus diperhatikan karena banyak orang bercanda terkait dengan syariat Allah, perkara yang haram atau halal. Wa aina alladziina yaqulun innahu la yartaddu illa idza nawa min qalbihi. Ini orang-orang kemarin, misalnya saat ada seorang yang berkata, ya Nabi Musa adalah premannya Nabi, kan ramai-ramai dibantah bahwa ini malah bercandakan Nabi. Ya kan, kalau dibilang preman kan tidak ada baiknya. Itu preman itu apa? Buruk. Ketika ada yang membantahnya, pergi ada ustaz mengatakan, wah dia tidak niat. Tidak perlu niat kalau istihza. Istihza itu tidak perlu apa? Niat. Ini kata belum. Iya. Terus? Falau sabballaha war rasula awil qur'ana ma nahkumu alaihi illa idza kana taqaduhu. Idza kana i'taqadahu. Ma nahkumu alaihim bimujarradi takallumi awit talaffudhi awil fi'li. Min aina atau bihadzal kalami wa hadzal qaidi. Ini pertanyaan besar dari Syekh kepada orang-orang yang mengatakan harus diyakini. Terus Allahu hakama alaihim birriddah. Terus Lanjut Ustaz. lanjut dulu. Wa hum yaquluna kunna nakhudu wa nal'ab.
hum mu'minuna billahi wa rasulihi muwahhiduna walakin lamma qalu hadhihi al-maqalata Allahu jalla wa ala qala qad kafartum ba'da imanikum wa lam yaqul in kuntum ta'taqiduna hadha nas'alullaha al-afiyah fayajibu alaina an nunazzila al-umura manazila fayajibu alaina di sini Ustaz. Fayajibu alaina an nunazzila al-umura manazilaha wala natadakhalu fiha biziyadatin aw naqsin aw taqyidatin min indi anfusina. Allahumma sa'ala an aqidatihim ma dzakara annahum ya'taqiduna bal hakama alaihim biriddati ba'dal imani qad kafartum ba'da imanikum rattaba hadha 'alal qawli rattaba hadha 'alal istihza'i wa lam yuqayyidhu bihadhihi al-quyudi al-insanu idza takallama bi kalimatil kufri wa huwa ghairu mukrahin yuhkamu 'alaihi biriddah amma in kana mukrahan fa hadha la yartaddu. Masya Allah. Maka ini penting sekali ucapan saya ini supaya kita jelas ini masalah besar, masalah akidah ya, tidak perlu kita ragu di dalam. Berkata Syarih hafizahullah taala, maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang mencela Allah atau Rasulnya atau kitabnya atau apapun dari Al-Quran atau apapun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia murtad dari Islam meskipun ia bercanda. Dan di mana orang-orang yang mengatakan sesungguhnya dia tidak murtad kecuali apabila ia niatkan dari hatinya. Ini sebelum kejadian kemarin itu jauh-jauh saya sudah ingatkan. Dah kan ada orang kita yakin dia tidak yakin itu ucapannya. Dah dia hanya apa? Bercanda. Maka seandainya jika ia mencela Allah, mencela Rasul dan Al-Quran, kami tidak menghukumi murtad atasnya kecuali apabila ia meyakininya. Kami tidak menghukumi murtad atas mereka dengan sekedar ucapan atau lafaz atau perbuatan. Ini masalah. Ini sebenarnya orang anggap mungkin biasa kalau ada orang membela seperti itu. Dia bela kan, oh saya yakin dia tidak yakin itu. Antum tahu itu buah dari Murji'ah walaupun dia tidak bilang. Karena orang Murji'ah kan tidak masalah berbuat. Yang penting dia tidak apa? Tidak yakini. Itu bahayanya itu keyakinan. Jadi buahnya walaupun dia tidak bilang, saya keyakinan Murji'ah seperti itu. Tidak. Tapi dia membela seperti itu menunjukkan itulah Murji'ah. Itulah apa? Murji'ah. Dari mana ia mendatangkan ucapan ini dan ketentuan ini? Allah Subhanahu wa taala menghukumi atas mereka dengan kemurtadan. Sementara mereka mengatakan kami hanya bersendagora dan bermain-main. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Akan tetapi tatkala mereka mengatakan ucapan ini, Allah Jalla wa Ala berfirman, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dan Allah tidak mengatakan jika kalian meyakini ini, kita mohon kepada Allah keselamatan. Artinya Allah tidak bilang, jika kalian meyakini kalian telah kafir. Kan enggak kan? Allah katakan, padahal mereka bilang kami hanya bermain-main. Tapi Allah bilang apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Allah tidak bilang, kalau kalian yakini kalian kafir setelah keimanan. Tidak ada begitu. Tidak ada. Cukup dia katakan dia mengolok, mengejek syariat Allah, kafir setelah keimanan. Ya kan? Jadi bedakan bahwa dari perbuatan itu tidak harus perbuatan hati baru kafir. Ya kan? Ada dari ucapan kekafiran, ada dari perbuatan adalah kekafiran. Nah, sebagian orang, kalau dia melakukan perbuatan baru kafir. Kalau dia meyakini baru kafir. Kalau berbuat dan berucap tidak. Tidak. Maka wajib bagi kita untuk menempatkan perkara-perkara pada tempatnya. Dan tidak boleh kita memasukkan pada perkara-perkara tersebut penambahan atau pengurangan atau ketentuan-ketentuan dari diri kita. Nah, ini masalah. Kan sumber musibahnya dari mereka adalah karena mereka menambahkan tambahan-tambahan dari diri mereka sebagai manhaj. Itu masalah.
Allah Subhanahu wa taala tidak bertanya tentang akidah mereka. Allah tidak menyebutkan bahwasanya mereka meyakini. Bahkan Allah menghukumi atas mereka dengan kemurtatan setelah keimanan. Allah berfirman, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Allah menetapkan kekafiran setelah keimanan atas ucapan itu. Allah menetapkan kekafiran setelah keimanan atas olok-olokan itu. Dan Allah tidak mengikatnya dengan ketentuan-ketentuan di atas tadi. Manusia, apabila ia berbicara dengan kalimat kekufuran dan dia dalam keadaan tidak dipaksa, maka dia dihukumi dengan kemurtatan. Artinya kalau dipaksa, ya itu kan, kalau dia dipaksa untuk mengucapkannya hatinya tenang dan keimanan kan lain hukum. Adapun jika ia dipaksa, maka orang ini tidak murtad. Sumaqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, as-sabi' as-sihru wa minhu as-sarfu wal-atfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini pembatal Islam yang ketujuh. Pembatal Islam yang ketujuh, yaitu sihir. Terjemahkan. Pembatal, qala musannif berkata, pembatal keislaman yang ketujuh adalah sihir, dan diantaranya adalah as-sarfu, yaitu sihir yang memalingkan, dan al-atfu, sihir yang membuat cinta. Jadi sihir ada dua. Ada sihir orang, kadang dia sihir suaminya orang lain supaya tidak cinta sama istrinya. Atau juga sihir atau lawannya. Dia sihir suaminya suka cinta kepada dia saja. Paham kan? Ini dalam bentuk apa? Sihir. Beliau sebutkan sihir sorok, sihir atau karena banyak di masyarakat. Karena suami, karena istri, mereka berbuat apa? Sihir. Maka barang siapa yang melakukannya atau ridho terhadapnya, maka ia kafir. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada salah seorang sampai keduanya mengatakan, sungguhnya kami adalah fitnah, maka janganlah kamu kufur. Kami adalah ujian. Sesungguhnya kami adalah ujian atau cobaan, maka janganlah kamu kufur. Artinya jangan sampai kamu mau belajar apa? Sihir. Tsumma qala syarih hafizahullahu ta'ala, an-naw'u sabi'u min anwa'ir liddati as-sihru. Was-sihru amalun ya'maluhu as-sahiru wa huwa ala naw'ain, sihrun hakikiyun wa sihrun takhyiliyun. Masya Allah. An-naw'ul awwalu sihrun hakikiyun huwa ibaratun an uqadin yanfutu fiha as-sahiru wa ruqa wa kalamun yutamtimu bihi wasta'inu bisyayatini yutamtamu bihi wasta'inu bisyayatin fi kalamihi wa azaimu yu'allikunaha wa kitabatu tolasima yaktubunaha bi asma'i syayatini. Hadha huwa sihrul hakikiyu. Hadha yu'assiru fil mashuri imma bi qatlihi wa imma bi imradihi wa imma bil ikhlali bi aqlihi. Masya Allah. Terjemah dulu jenis sihir yang pertama. Jenis yang ketujuh, berkata pensyarah hafizahullah ta'ala, jenis yang ketujuh termasuk jenis kemurtadan, yaitu sihir. Dan sihir adalah perbuatan yang dilakukan oleh sang penyihir, dan sihir itu terbagi menjadi dua. Sihir secara hakiki dan sihir secara khayalan. Jadi yang hayalan ini dihayalkan saja. Misalnya tali dihayalkan seperti apa? Ular. Nah, jadi yang hakiki ini yang bahaya. Sihir yang sebenarnya pakai bantuan di jin, dia pakai mantra-mantra, akan dibeliau sebutkan. Jenis yang pertama yaitu sihir secara hakiki. Dia adalah ungkapan dari buhul-buhul yang ditiup di dalamnya oleh sang penyihir, dan mantra-mantra
serta ucapan-ucapan yang tidak jelas yang ditiupkan kepadanya. Dan ia meminta tolong kepada setan-setan di dalam ucapannya. Nah, ini kenapa dia kafir itu tukang sihir. Kan dia tiup mantra, dia meminta bantuan pada apa? Setan. Dan jimat-jimat yang digantungkan, yang mereka gantungkan. Dan tulisan-tulisan yang bergaris-garis yang mereka tulis. Yang tulisannya yang melingkar-lingkar. Itu. Yang jimat-jimat yang mereka tulis sembarang. Yang mereka tulis dengan nama-nama setan. Itu kan ada petunjuknya dari apa? Setan. Ini adalah sihir hakiki. Dan ini berpengaruh pada orang yang disihir. Apakah dengan membunuhnya, atau membuatnya sakit, atau membuat rusak akalnya. Iya, tentunya biidznillah. Tentunya semuanya di atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Wa naw'u tsani takhyiliyun bi an ya'mala asya'a yukhayyilu ila nasi annaha sahihatun. Yukhayyalu ila nasi annaha sahihatun wa hiya ghairu sahihatin. Yukhayyalu lin nasi annahu yaqlibul hajara ila hayawanin. Au annahu yaqtulu syakhsan wa yuhyihi wa yaqta'u ra'sahu thumma yarudduhu. ini di pesulap-pesulap terjadinya kalau yang ini. Ini namanya sihir apa? Takhyili, sihir hayalan. Yang dia sihir hayalannya orang. Apanya? Imajinasinya. Ya, apa umpama? Ilusinya, gitu. Masya Allah. Itu yang dia sihir. Itu yang dia sihir. Terus Au annahu yajurru sayyarata bi sya'rihi au bi asnanihi. ini pernah terjadi ini di Indonesia. Dia seret mobil. Dah. Dia tarik mobil dengan giginya. Ada juga tarik mobil dengan rambutnya. Naudzubillah, ini yang belum sebutkan. Jadi itu sebelum terjadi, itu sudah terjadi dari dulu. Ulama sudah membahasnya. Itu tidak perlu diragukan. Itu penyihir. Enggak? Makanya dia orang yang seperti itu ada pasti syarat-syarat. Dia tidak pernah berbicara. Itu syarat setan itu. Iya kan? Paham kan? Tidak perlu untuk sebut namanya. Alhamdulillah. Au anna sayyarata tamshi alaihi wa la tadurruhu. Au annahu yadkhulu fin nari au ya'kulun naro au yata'anu nafsahu bil hadidi au yata'anu ainahu bi asyakhil hadidi. Ini macam-macam ya. Pokoknya macam-macam. Tukang sihir itu macam-macam. Au ya'kulu zujaja kullu hadhihi min anwa'i sya'wadati wa hiya la haqiqata laha mithlu sihri saharati fir'auna. Qala ta'ala yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Wa qala ta'ala saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Hadha sihrun takhyiliyun. Sudah sampai situ dulu terjemah. Dan jenis yang kedua yaitu sihir secara khayalan, yaitu dengan ia melakukan perkara-perkara yang membuat khayalan kepada manusia bahwasanya itu adalah benar, padahal tidak benar. Dia mengkhayalkan kepada manusia bahwasanya ia bisa merubah batu menjadi hewan, atau bahwasanya ia membunuh seseorang kemudian ia menghidupkannya. Iya, masalah. Oh ya, iya kan? Dia potong orang baru setelah itu apa? Hidup lagi. Setelah itu tinggal dia jual obat. Terus? Dan ia memotong kepalanya kemudian mengembalikannya. Atau bahwasanya ia menarik mobil dengan rambutnya atau dengan giginya. Atau bahwasanya mobil itu berjalan di atasnya dan tidak membahayakannya. Mobil menginjaknya tapi dia tidak masalah. Atau bahwasanya dia masuk ke dalam api, atau dia makan api, atau menusuk dirinya dengan besi, atau menusuk matanya dengan pisau-pisau dari besi. Enggak. Atau Itu serbuk besi.
Jadi dia masukkan di matanya itu serbuk besi. Gimana antum kalau dimasuk oleh pasir saja saat kendaraan? Itu kan ngeri kan? Dia masukkan asyak serbuk besi ke matanya. Atau dia memakan kaca. Ini banyak kan makan kaca. Semua ini di antara jenis-jenis sulapan. Dan Ini dia jenis sya'wadah. Sya'wadah itu sulap. Ini sihir takhili ini di mana? Di sulap. dan dia tidak nyata. Seperti sihirnya para penyihirnya Fir'aun. Allah SWT berfirman, ia mengkhayalkan kepadanya, yakni kepada Musa, dari sihir mereka bahwasanya ular itu berjalan. Ini masalah. Makanya ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, mereka sadar, itu para tukang sihir sadar. Nah, ini bukan sihir ini betul. Karena mereka cuma lemparkan tali, kemudian dia sihirkan matanya yang menonton. Nabi Musa tidak tertipu. Ya kan? Nabi Musa melemparkan tongkatnya, jadi ular betul. Langsung mereka semuanya sujud beriman. Karena tukang sihir itu tahu kalau ini sihir atau bukan. Tahu kan? Dan Allah SWT berfirman, mereka menyihir mata-mata manusia. Ini dia. Yang dia sihir adalah mata yang melihatnya. Mata yang melihat. Ini Allah yang bilang. Ini Allah yang bilang. Mereka sihir apa? Matanya orang yang menonton. Dan mereka membuat takut manusia. Ini adalah sihir khayalan. Dan ini mereka beri nama dengan belum Ustaz ya. Baik, alhamdulillah. Qala al-musannif summa qala syarih hafizahullah taala wa hadha yusammunahu al-qumrata allati ya'maluha sahiru ala a'yunin nasi thumma idan tahatil qumratu adatil asya'u ila haqiqatiha wasihru kufrun wad dalilu qawluhu ta'ala walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. As-sihru ta'allumuhu wa ta'limuhu kufrun billahi azza wa jalla. Wa huwa naw'un min anwa'ir riddati. Fasahiru murtaddun idza kana mu'minan thumma sahara fa innahu yartaddu an dinil islami. Wa yuqtalu wa la yustatabu indal ulama'i. Inda ba'dil ulama'i li'annahu hatta walau taba fi dhahir fahuwa yukhadi'un nasa wala yazulu ilmu sihri min qalbihi walau taba. Wad dalilu qawluhu ta'ala wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Allahu jalla wa ala anzala malakaini minas sama'i yu'allimani sihra ibtila'an linnasi wa imtihanan linnasi fa idza ja'ahum man yuridu ta'alluma sihri nasuhahu wa qala lahu innama nahnu fitnatun fala takfur yakni la tata'allami sihra fadalla ala anna ta'alluma sihri kufrun. Sampai situ alhamdulillah. Itu. Dan ini mereka beri nama, dan sihir khayalan ini mereka beri nama dengan al-qumrah. Orang yang yaitu yang dilakukan oleh sang penyihir kepada mata-mata manusia. Kemudian apabila qumrah ini selesai, perkara-perkara itu pun kembali kepada asalnya. Tadi menjadi ular, kembali lagi menjadi tali. Itu namanya sihir apa? Khayalan. Dan sihir ini adalah kekufuran, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, akan tetapi setan mereka lah yang kafir, mereka mengajarkan manusia sihir. Sihir itu mempelajarinya atau mengajarkannya adalah kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia adalah satu macam dari macam-macam kemurtadan. Maka seorang penyihir itu adalah murtad jika sebelumnya ia mukmin. Kemudian ia menyihir, maka sungguhnya ia murtad dari agama Islam.
maka dia dibunuh dan tidak dimintai tobat menurut sebagian ulama. Karena sungguhnya bahkan kalau dia bertobat, maka pada zahirnya, dan seandainya dia bertobat pada zahirnya, jika nampaknya dia, karena walau taba, dia bilang walau, karena kan li'annahu itu karena dia kalau bertobat, walaupun dia bertobat pada zahirnya, maka dia menipu. Maka dia menipu manusia. Kan dia memang penipu. Kan khayalan orang saja dia sihir. Dan tidak hilang ilmu sihirnya dari hatinya meskipun dia bertobat. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada salah seorang sampai keduanya mengatakan, sungguhnya kami hanyalah cobaan dan ujian, maka janganlah kamu kufur. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikat dari langit untuk mengajarkan sihir sebagai ujian bagi manusia dan sebagai cobaan bagi manusia dan ujian bagi manusia. Iya, paham kan? Jadi itu sihir waktu itu kan di kerajaan Sulaiman. Kan kerajaan Sulaiman ini, Sulaiman diberikan kekuasaan untuk berkuasa kepada segala sesuatu. Dia paham bahasa semuanya. Ini orang-orang waktu itu ya, arah pikiran mereka, dia kira Sulaiman punya apa? Sihir. Hanya ujian untuk mereka adalah diturunkan 2 malaikat yang mengajarkan apa? Sihir. Bukan karena ingin keburukan, tapi itu ujian. Itu adalah apa? Ujian. Karena ujian dari Allah itu bisa berupa kebaikan, juga bisa berupa apa? Kejahatan. Itu ujian. Iya. Apa ayatnya? Wa nabluhum bisyari gitu ya? Apa ayatnya? Bisyari wal khair. Apa ayatnya? Siapa yang hafal? Satria? Siapa hafal Quran? Siapa hafal Quran? Ilyas. Apa Ilyas? Bukan ayat itu. Bukan ayat di sini, bukan ini. Ayat yang lain. Mana beluhum? Hafalan pengkhianat ya. Iya, saat dibutuh tidak mau hadir. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi ujian itu bukan hanya dengan keburukan, tapi juga dengan kebaikan. Nah, orang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang kaya diuji dengan kekayaannya. Jadi jangan anggap, wah kamu enak, kaya, tidak ada ujiannya. Enggak, kaya itu ujian untuk dia. Karena Allah yang bilang, wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai cobaan. Sebagai apa? Cobaan. Dipahamkan? Nah, ini mereka di sini diuji dengan sihir. Kalau dia pelajar kafir, kan ini keburukan ujiannya. Iya kan? Keburukan apa? Ujian. Kalau dia tidak belajar, berarti berhasil dari apa? Berhasil melewati ujian. Nah, ini bahaya juga sihir ini, ujian. Terus, maka apabila ada orang yang ingin mempelajari sihir datang kepada malaikat tersebut, keduanya menasihati dan berkata kepadanya, sungguhnya kami adalah cobaan dan ujian, maka janganlah kamu kafir. Lihat. Jadi dia tidak langsung ajarkan, itu menunjukkan dia bukan syaitan. Ini malaikat Allah turunkan memang untuk menguji manusia. Makanya dia bilang, sebelum diajarkan, kami ini ujian. Jangan kafir, hati-hati. Kami ujian, jangan kafir. Yakni jangan kamu mempelajari sihir. Maka ini menunjukkan bahwasanya mempelajari sihir adalah kekafiran. Nah itu dia. Karena malaikat bilang fala takfur. Karena Allah bilang kalian turun ajarkan. Kalau dia jatuh kafir dalam ujian itu. Dipahamkan? Makanya malaikat langsung bilang fala takfur. Jangan kamu kafir. Artinya jangan mempelajarinya sehingga kamu akan menjadi orang. Ya, ini menunjukkan bahwa ujian itu kadang mengantarkan kepada apa? Kekafir. Kadang mengantarkan kepada kekafir. Ini alhamdulillah
pembatal yang ke-7. Insya Allah besok lanjut pembatal yang ke-8.